Saya akan menelisiknya eksklusif. Berat sekali sekarang secara psikologis ya Pak? Sangat-sangat Pak. Terus terang. Badan boleh sehat tapi hati tetap sakit. Bapak ada rencana untuk memproses hukum misalnya orang-orang yang menuding Bapak, menyerang kehormatan Bapak? Insya Allah saya akan kembalikan kepada pengacara. Jadi begini Mas Aiman, kaitan pemberitaan yang kemarin memojokkan klien saya, Pak Yosef, kita sudah warning juga, terutama terkait konten-konten yang tidak berdasar lah ya, yang di YouTube bertebaran begitu banyak. Siapapun mereka, kalau endingnya tendensius dan memfitnah, saya tidak akan segan-segan melakukan upaya hukum nantinya. Dan ini tentunya beban juga buat Pak Yosef. Kasihan, Pak Yosef sudah tidak bisa pulang ke rumah karena rumah masih di polis line, ya kan? Tidak masuk ke TKP. Bertemu dengan istri mudanya pun saya sarankan jangan dulu karena nanti jadi subjektif, ya kan? Nah, ini kondisi yang memprihatinkan. Sementara komunikasi dengan anak yang satu-satunya itu Yoris, itu tidak ada sampai hari ini. Dia menghindar. Oh, Yoris, anak Bapak, anak kandung Bapak menghindari Bapak. Ya, pernah. Karena anak kandung Bapak pun mencurigai Bapak. Ya, saya harus bilang seperti itu. Bahkan keluarga dekat anak sendiri. Iya. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka yang menuduh Bapak bahwa Bapak yang melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak Bapak? Sekali lagi, saya terima kasih kepada semua orang yang fitnah saya. Mudah-mudahan fitnah itu tidak dengan sebenarnya. Gitu. Bapak yakin bahwa itu adalah fitnah dan itu bukan sebenarnya? Itu fitnah itu. Terakhir, Pak Yosef, ini masih abu-abu. Tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Ibu Tuti dan Ananda Amel. Apa yang ingin Pak Yosef sampaikan kepada pelaku pembunuhan itu? Semoga kalau dia sadar untuk menyerahkan diri, buat saya kalau tidak terungkap tetap merasa sakit. Siapapun, saya tidak pandang bulu. Siapapun pelakunya, ingin cepat-cepat. Harus terungkap, Pak. Terus terungkap. Itu kasihan anak saya. Semoga Allah cepat membukakan. Dan terima kasih sekali lagi kepada para penyidik telah memberikan pelayanan yang baik. Termasuk terima kasih kepada pendamping saya. Dia tuh seolah-olah komitmen untuk bagaimana kejujuran saya. Saya sampaikan semuanya itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada sedikit pun berbohong apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini jalan yang terbaik. Baik, terima kasih Pak Yosef. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa untuk Pak Yosef, untuk Pak Rohman karena memberikan kesempatan program Aiman untuk mewawancarai eksklusif Bapak yang sebelumnya belum pernah di media manapun. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Rohman, sehat selalu. Yang jelas ya tadi, masalahnya kan ini kompleks sekali gitu ya. Tidak ada saksi yang melihat daripada kejadian itu sendiri. Dan saudara, setelah saya mewawancarai sang ayah, Yosef Hidayah, kini saya mewawancarai anak kandung dari Yosef, yakni Yoris beserta istrinya Yanti. Saya turut berduka atas apa yang terjadi. Saya ingin bertanya, termasuk juga keprihatinan saya, hubungan Mas Yoris dengan ayah Pak Yosef nggak harmonis sejak kejadian ini? Iya. Tidak harmonis. Kenapa? Karena mungkin ya kalau misalnya ketemu, Papa itu suka minta uang. Kan Papa punya banyak keuntungan misalnya dari yayasan dan lain sebagainya. Bisa main golf, bisa membelikan mobil ibu, mobil mahal. Enggak sih itu. Jadi waktu terakhir itu kan yang ngelola itu saya. Bukan Papa. Pengelola yayasan Anda? Okay. Sama Amel sama Mama. Lalu Pak Yosef? Hanya sebatas cuma mengontrol aja sih. Mengontrol, tapi dapat bagian keuntungan dari situ? Udah di-cut sama Mama karena Papa itu boros orangnya itu. Cuma kalau misalnya Papa minta uang sedikit untuk transport, iya,
Terus untuk baju dari mama langsung. Termasuk juga untuk hidup dengan istri mudanya? Kayaknya enggak deh. Kan untuk sehari-hari bagaimana? Kan sehari-hari tinggal di mana? Tinggal di tempat ibu atau tinggal di tempat istri mudanya? Ya bolak-balik sih. Istri mudanya kan butuh uang juga. Dari mana uangnya? Ya, saya nggak tahu itu, nggak tahu. Oke. Jadi ya minta-minta. Kalau nggak ke Mas Yoris, Nggak almarhumah. Amel aja. Oh, oke. Kalau ke ibu nggak mungkin karena nggak akan dikasih. Nggak akan pakai. Iya. Boleh tahu yayasan itu keuntungan dapat berapa kira-kira tuh? Ya, Masing-masing misalnya. masing-masing kalau misalnya gaji gitu kan per bulan 12 juta kalau AA gitu kan. Kalau mama? misalnya mama 10 sama Amel. Ayah? Enggak, nol. Enggak sama sekali. Kenapa diputus untuk di ayah? Pernah lah gitu di 2009 pertama itu awalan itu papa itu sama istri mudanya nggak pernah ngelola kan gitu. Ya pokoknya uang yang kayak gitu ya banyak yang di inilah gitu. Oh, ngalirnya ke sana semua. Oke. Baik, ini fakta yang kemudian muncul juga. Ini soal keseharian, bagaimana juga soal kelanjutan hidup karena perlu biaya pasti untuk hidup. Saya kembali ke kasusnya. Menurut kepolisian, tidak ada pintu yang rusak, artinya orang yang diduga melakukan pembunuhan, sang pelaku, memiliki kunci. Siapa yang megang kunci rumah? Papa sih. Papa. Bapak. Bapak. Saya bertanya bapak, tapi hanya ibu yang punya. Bapak tidak megang. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita berangkat, kan suka di ini ya, kunci itu suka disimpan di pot ya. Oke. Depan. Tapi yang tahu tempat di pot dan lain sebagainya itu Papa. dan ibu, keluarga inti lah, Pak, keluarga tahu lah. inti ya. Saya juga dapat informasi terkait dengan Mas Yoris. Mas Yoris katanya temperamental, pernah membawa golok ke almarhumah ibu, betul? Tidak. Tidak pernah. Tidak pernah. Ada cerita soal itu? Jadi kalau masalah itu udah lama ya, udah silam sekitar 2010 atau 2009 lah kalau nggak salah itu. Saya sebenarnya bawa golok tumpul itu sebenarnya itu untuk membela ibu sih. Marah kepada siapa waktu itu? Marah ke papa sih sebenarnya itu. Kenapa marah bapak waktu itu? Mama itu sama Amel waktu itu pernah lah gitu saling berpapasan gitu, papa sama Mimin itu sambil bermesraan itu si papa itu tuh kelihatan gitu langsung nangis mungkinnya mama dan itu ngadu lah gitu mama tuh itu mama sama Amel itu ngelihat Mimin sama ini sama mama ini nggak kuat gitulah gitu kan. Waktu itu langsung saya marah sih. Oh, mana papa gini aja sih, plek ke motor orang sebenarnya. Memukulkan golok tadi ke motor. Udah waktu itu sama ini disampis sama satpam yang ditenangkan pada waktu itu. Kalau diminta Bung Yoris untuk menyampaikan kepada pelaku pembunuhan siapapun itu. Pokoknya Apapun yang sudah kamu lakukan sama mama sama adik saya itu urusan kamu sama Tuhan kamu. Dan mungkin sekarang di dunia, ya kamu harus menanggung akibatnya. Nanti kamu harus dihukum mati aja gitu. Bung Yoris betul-betul terpukul betul melihat ini. Kapan terakhir pertama kali melihat kejadian itu? Pas waktu ditelepon sama papa itu. 7:30-an ditelepon, terus langsung ke TKP. Sebelumnya pernah ada mungkin ada urusan dengan orang di luar sana misalnya utang piutang yang tidak selesai atau mungkin dendam, ada? Enggak sih. Kalau selama ini paling kalau mama itu ya masalah keluarga sih, masalah hanya rumah internal. tangga, internal aja. Baik, ini tentu harus diungkap dan dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih, Bung Yoris Raja Amarullah ya, dan juga Mbak Yanti. Turut prihatin sekali lagi atas apa yang terjadi. Saya pamit. Ini sangat menarik kalau dilihat dari apakah ada kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang profesional dalam petik atau pembunuh bayaran. Apakah pembunuh bayaran? Saya akan melisiknya eksklusif